dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau berikan lagi waktu dan kesempatan bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu, di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Karena tanpa urapan Roh Kudus hamba-Mu tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk menyampaikan kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu. Urapi sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini, sehingga mereka bisa menangkap, bisa mengerti setiap kebenaran yang hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, saya bisa datang di tempat ini sudah sekitar 1 tahun ya Bu. Baru hari ini. Kemarin bukan paksaan saya ke sini, tapi sedikit dipaksa oleh Ibu Francisca. Dia sudah belikan tiket. Oleh sebab itu saudara, saya bersyukur kita bisa bersama-sama. Saya biasa memang selalu datang di Surabaya ya. Ada 3 atau 4 persekutuan setiap bulan, tapi sejak dari beberapa bulan ini kami tidak datang lagi. Tapi puji Tuhan, dalam waktu dekat saya akan kembali lagi melayani. Iya, ada 3 persekutuan. Kami tidak mendirikan gereja, tapi membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ada beberapa yang hadir saat ini. Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul, Gereja Tuhan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Gereja Tuhan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudaraku, yang saya maksud gereja Tuhan bukan hanya gereja gedung, persekutuan orang percaya, eklesia, bukan. Tapi gereja Tuhan adalah saya dan saudaraku. Pribadi saya dan saudara adalah bait suci, tempat kediaman Roh Kudus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 tolong dibacakan. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kata Tuhan, bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa kamu, saya dan saudaraku adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, dan Roh Allah ada diam dalam diri kita. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Ayat 17. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Amin. Saudaraku, bait Allah adalah saya dan saudara. Ini adalah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Gereja Tuhan gedung hanya tempat Tuhan pakai untuk kita beribadah. Kita dipersatukan dalam satu roh, satu kebenaran. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Barang siapa yang membinasakan tubuhnya, akan Tuhan binasakan. Jaga baik-baik tubuhmu. Saudaraku, saudara tahu minum rokok itu merusak tubuh kan? Tapi banyak orang pandang enteng, enggak ada. Ada ayatnya, ada di Ayub, tapi saya belum tidak bisa sampaikan. Saudaraku, saudara tahu kalau minum rokok itu bisa jantungan, segala macam penyakit. Kemudian kalau saudara tidak jaga hatimu, engkau mengalami kepahitan. Banyak yang saya layani mengalami penyakit kanker. Banyak hal saudaraku yang bisa saudaraku terjadi dalam kehidupanmu. Jaga matamu, jaga mulutmu. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya makan buahnya. Jangan mengucapkan perkara-perkara yang negatif. Kita harus ucapkan perkara yang positif. Karena yang negatif sudah dijadikan positif melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan dia katakan, aku sudah tanggung segala penderitaanmu. Aku sudah tanggung segala dosa dan kesalahanmu. Aku sudah tanggung segala penyakitmu. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Amin. Mari saudaraku, jaga tubuh kita ini bait Allah. Tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Disadari saudaraku atau tidak disadari,
kita sekarang, saudara dan saya sekarang sedang berada di tengah-tengah suatu kondisi yang sama seperti Yesus katakan kepada para murid-muridnya di atas Bukit Zaitun tentang kedatangan Tuhan Kristus dan tanda kesudahan alam. Kita sekarang sementara berada, sementara menantikan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan kedatangan Tuhan semakin mendekat. Firman Tuhan harus digenapi. Tahun 2033 amanat agung selesai 2000 tahun. Kesudahannya saya tidak katakan tahun 2033 Yesus datang. Dia bisa datang sebentar, bisa datang besok. Bahkan bukan hanya datang secara kolektif, datang secara pribadi. Tidak perlu saudara sakit. Banyak orang sakit, sudah tidak ada pengharapan Tuhan bisa sembuhkan. Tapi tiba-tiba dia bisa datang secara pribadi. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena tidak ada lagi saudaraku, kalau engkau sudah mati itu sudah finish. Tidak ada lagi perpindahan surga dan neraka. Tidak ada. Saudaraku, tidak ada doa arwah-arwah, sudah terlambat. Selama engkau masih hidup, jaga tubuhmu. Jaga akan bait suci tempat kediaman Roh Kudus. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiranmu. Kita baca saudaraku, tanda-tanda kedatangan Kristus dan tanda kesudahannya dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saudara simak ya. Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hati-hati dengan penyesat. Banyak sekali penyesat-penyesat. Bukan penyesat-penyesat hanya di luar, di gereja pun. Pengajaran-pengajaran yang bertentangan. Yesus akan menghakimi saudara dan saya sesuai firman. Dalam kitab Wahyu terakhir dia katakan jangan tambah, jangan kurang. Sudah cukup, jangan tolong-tolong Yesus. Sudah cukup firman Tuhan. Yang tidak ada di Alkitab engkau tolak. Makanya berjaga-jaga. Saudara, kalau engkau sudah dibawa di gereja ini, saudara yang adalah jemaat di gereja ini, saudara tetap setia. Karena Tuhan tahu disinilah tempat engkau bertumbuh. Disinilah tempat Tuhan mempersiapkan engkau sebagai mempelai Kristus. Pada saat Tuhan datang kedua kalinya di awan-awan, saudara termasuk orang yang akan dipanggil, yang akan terangkat. Mari saudaraku, supaya imanmu bertumbuh. Kalau hari ini engkau ke gereja ini, besok engkau ke gereja ini. Kecuali saudaraku yang memang datang sebagai tamu sudah ada gereja. Hati-hati, dikatakan celakalah anak-anak pemberontak yang memasuki satu persekutuan tanpa dorongan Roh Kudus. Karena tidak cocok dengan pendetanya, nggak cocok dengan majelisnya, nggak cocok dengan ini saudara pindah. Dikatakan dosa mereka akan bertambah-tambah. Mari saudaraku, tetap engkau di tempat ini. Di sini engkau bertumbuh, di sini engkau akan digembalakan, ditolong, dimuridkan. Supaya benar-benar engkau menjadi umat Tuhan yang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Mari saudaraku. Terus Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang, wah saya titisan Yesus. Hati-hati saudaraku. Terus. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini semuanya belum kesudahan, baru permulaan penderitaan. Sudah. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini sudah terjadi kan? Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, ini sudah terjadi. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sampai 14.
Sudah. Ayat 9, Iya. pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih makan orang akan makin dingin. Yang penting aku, tidak perlu orang lain hancur, tidak perlu orang lain rugi. Yang penting aku. Tidak ada lagi kasih. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Amin. Saya percaya semua saudara di tempat ini akan bertahan sampai kesudahannya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan katakan, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Yesus di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku mengajarkan kepada mereka tentang segala sesuatu yang aku kehendaki. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Ini janji. Saudaraku, tahun amanat agung, Tuhan mau pakai engkau untuk bersaksi, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, menjadi garam di tengah-tengah orang yang saat ini masih perlu masih perlu menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu engkau dimuridkan supaya engkau bisa memuridkan orang lain. Banyak engkau bawa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saya di Jakarta, Ibu Francis nggak tahu, saya melayani di tatap muka, tidak melihat dari gereja apa. Begitu banyak dari Muslim, ada berapa yang buka kerudung. Bahkan orang-orang Buddha sebagian dari Katolik begitu banyak yang ikut ibadah. Mereka tahu kebenaran. Saya tidak mengatakan gereja ini yang benar. Firman yang benar. Dan mereka mulai mengoreksi diri. Mereka sudah menjadi orang Kristen. Sudah menjadi orang yang percaya. Rajin masuk gereja. Tapi mereka melihat hal-hal yang harus diubahkan. Dan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Itu yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar. Gereja Tuhan berjaga-jagalah dan berdoa. Doa adalah suatu Tuhan, sesuatu ketetapan. Yesus hanya segaul doa. Doa itu adalah satu terobosan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menggantikan doa, saudaraku. Selanjutnya dalam Lukas 21 ayat 34-36. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan gerejanya, yaitu saya dan saudaraku. Jagalah dirimu, Tuhan katakan, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan bisa terjadi bagi dirimu. Maka jangan saudaraku, jangan engkau disibukkan dengan pesta pora. Firman Tuhan katakan, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Karena pada saat di tempat pesta engkau biasa lupa diri. Karena segala-galanya, wah hebat. Segala-galanya macam-macam saudaraku, engkau akan nikmati di rumah pesta. Tapi kalau engkau pergi di rumah duka, engkau melihat orang yang tergujur kaku, yang sudah tidak bernafas, engkau tinggal menunggu giliran. Engkau mulai teringat, bagaimana ya kalau tiba-tiba Tuhan panggil saya dalam dosa. Makanya saudaraku, hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Saya katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Siapa yang setia sampai ke air, mereka akan diselamatkan. Memang kita berani berkata, saya diselamatkan bukan perbuatan baik saya, tapi semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Allah. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang banyak. Sekali selamat tetap selamat. Memang sekali selamat. Tetapi saudaraku, bagaimana dalam kehidupanmu? Apakah engkau hidup menurut firman Allah? Siapa yang setia dan taat, mereka yang akan diselamatkan. Bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan dan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Amin.
Makanya setiap engkau melanggar firman Tuhan, mulai engkau mengoreksi diri kita. Oh, saya belum melakukan ini. Roh Kudus tolong saya. Saya sulit untuk melakukan ini. Tapi karena saya mau taat pada firman Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Tidak ada satupun firman Tuhan yang Tuhan suruh kita lakukan yang kita tidak bisa. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jagalah hatimu supaya jangan syarat oleh pesta pora. Anak Tuhan tidak perlu lagi berpesta pora. Yang anak Tuhan mengucap syukur. Kalau engkau diberkati mengucap syukur. Kalau engkau memasuki rumah baru, ini yang banyak saya layani. Rumah-rumah yang dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Nah, apa Tuhan katakan? Sebelum engkau memasuki satu rumah, usir dulu orang yang kuat di rumah itu. Kita pesta pora, senangkan orang di dalamnya, setan. Makanya engkau dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Ada yang dipindah tempat tidur, diangkat-angkat, macam-macam terjadi. Makanya saudaraku, lakukan firman Allah. Sebelum engkau masuki satu rumah, terlebih dulu panggil hamba Tuhan untuk mendoakan rumah saudaraku. Sehingga pada saat engkau masuk di rumah itu, engkau mengalami damai sejahtera. Ada perlindungan dari kuasa darah Yesus. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sesat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai satu jerat. Tuhan ingatkan, kalau kita dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang hari Tuhan, saudara, itu akan menjadi jerat bagi kita. Saudara akan menyesal. Sebab ia akan menimpa seluruh penduduk bumi. Berjaga-jagalah dan senantiasa berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang dimaksud dengan gereja saudaraku. Di gereja Tuhan sejatinya adalah setiap kita yang telah dipanggil Tuhan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia. Amin. Ini saudaraku, saya beritahu kepada saudaraku. Ini bukan bicara soal bangunan. Bukan bicara soal gedung. Bukan bicara sekedar organisasi gereja. Bahkan suatu denominasi. Setiap kita yang karena kasih karunia-Nya telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, hidup oleh iman di dalam Kristus, saudaraku. Sejatinya telah ditebus dengan darah yang begitu mahal, dibenarkan dan dikuduskan melalui karya Roh Kudus, pengorbanan salib Kristus, serta dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Kristus. Itulah gereja Tuhan. Efesus 1 ayat 31 sampai 14 berbicara, tolong dibacakan. Efesus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga karena telah mendengarkan firman kebenaran. Apa ya firman kebenaran? Firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara cuma dengar hamba Tuhan kasih engkau ketawa-ketawa pulang bawa apa? Terkeke-keke hari bulan terkeke-keke. Kemarin ada pelepasan. Dia seorang worship leader. Seorang pendoa syafaat yang selalu berdiri depan jemaat. Pada waktu itu dia mengalami kelepasan. Dia pukul tubuhnya, badannya. Dia berbahasa roh, saya katakan diam. Itu bukan daripada Tuhan. Dan saya katakan Roh Kudus itu tertib. Dia bilang, enggak tertawa dalam roh. Enggak ada tertawa dalam roh. Saudaraku, mari. Mereka pada waktu mereka dijamah Tuhan, mereka merasa tertawa sukacita kan. Kalau tertawa sudah enggak ada aturannya gimana? Roh Kudus itu tertib, amin. Ini saudaraku harus hati-hati dengan pengajaran yang luar biasa.
Dan hamba-hamba Tuhan yang selalu melihat, saya dulu seorang dukun, saya dulu, Tuhan tidak suruh melihat yang di belakang. Pandang ke depan, pandang kepada Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati saudaraku. Jangan aku cuma terpengaruh dengan banyaknya orang. Banyak saat ini gereja-gereja yang entertainment. Akhirnya apa? Pulang tidak menyerahkan apa-apa. Dari buah-buahnya akan dilihat. Ada perubahan, ada perubahan. Saudaraku, dalam Roma 16 ayat 5 berkata, salam dikatakan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Sehingga kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus. Yang tidak bisa menahan Yesus dikubur selama 3 hari ada pada diri saudara dan saya. Amin. Makanya saudara tidak usah kalah. Engkau diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada satu kuasa yang bisa menghancurkan engkau. Di dalam dirimu ada roh yang luar biasa. Betapa hebat kuasa Allah. Saudara harus yakin itu saudaraku. Sehingga kita tidak akan dikalahkan lagi oleh kuasa kegelapan. Firman Allah berkata, mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Dari mulut mereka akan keluar bahasa-bahasa baru. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Kemudian dikatakan, mereka akan menumpangkan tangan ke atas tangan orang sakit dan orang itu sembuh. Makanya saudaraku kalau makan, jangan katakan makan sucikan dengan darah Yesus. Masa makanan Tuhan mensucikan dengan darah Yesus? Yang disucikan darah Yesus saya dan saudaraku. Makanya saudara kalau makan, Tuhan sucikan dan kuduskan makanan ini dengan kuasa firman Allah. Sehingga kalau engkau makanan itu ada virus, ada racun, saudara tidak akan celaka, tidak akan sakit perut. Saya salah makan, anak Tuhan tidak ada salah makan, salah berdoa. Bahkan banyak kali malu untuk berdoa. Saudara, malu berdoa lihat kanan kiri lebih dahulu. Sehingga ada racun masuk, ada pengalaman seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dia waktu itu masuk di daerah Dayak. Dikasih makan pada waktu itu. Dia berdoa, sucikan dan kuduskan dengan kuasa firman. Kaget pemimpin ketua adat. Dia panggil kucing. Dia kasih minum makanan itu langsung mati. Tapi saudaraku, engkau diberikan kuasa. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak usah celaka. Saudaraku, oleh sebab itu, belajar firman, baca firman. Nubuatan, pernyataan Tuhan, penglihatan harus diuji. Karena semuanya harus seturut dengan firman Allah. Enggak ada di luar firman Tuhan. Diuji, oh saya dapat penglihatan. Ada nubuat untuk saudara, uji saudaraku. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah salah berbicara. Yang dia bicarakan firman Allah. Saya ajarkan kepada jemaat, saudaraku engkau pasti diberkati Tuhan. Berbahagialah engkau kelompok kecil yang ada di tempat ini. Karena disitulah Tuhan hadir. Amin. Karena banyak kami layani dari gereja-gereja besar. Cari firman Tuhan aja. Cari Matius dia cari di perjanjian lama. Padahal setiap hari. Karena apa? Cuma datang sekedar store muka. Tapi sementara firman Tuhan disampaikan main HP. Saudaraku, mari kita belajar. Kalau engkau datang di tempat ibadah, persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Saya bukan datang bertemu dengan Ibu Riri, bertemu dengan para tim praise and worship. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau mendengar apa yang Tuhan mau dan apa yang saya harus lakukan. Maka saudaraku akan mengalami kemenangan. Amin. Tidak ada, jangan sedikit-sedikit serangan setan. Serangan setan, setan paling senang. Saudara diberikan kuasa. Untuk mengusir kuasa-kuasa setan. Dan engkau pasti keluar lebih dari seorang pemenang. Dalam Roma 16 ayat 5 berkata. Salam juga kepada jemaat-jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus. Saudara-saudara yang kukasihi. Yang adalah buah yang pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang percaya yang sedang beribadah di rumah Priscilla dan Aquila. Salam juga kepada jemaat rumah mereka. Paulus tidak katakan di suatu gedung gereja.
Juga tidak katakan jemaat di suatu denominasi gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 Paulus katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yesus sebagai kepala, amin. Masing-masing sebagai anggotanya. Saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus. Satu roh, satu pengajaran, satu baptisan. Baptisan tidak dua, cuma satu. Yang Tuhan kenal, yang banyak saudara kenal. Rantiso itu percik, itu bukan baptisan, itu percik. Karena baptisan engkau mengambil bagian dalam kematian Kristus. Engkau mematikan segala perbuatan daging dan mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Karena saudara akan dihakimi sesuai firman. Bukan dihakimi oleh peraturan organisasi. Saya ajarkan kepada saudaraku supaya engkau tidak sia-sia mengiring Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Kalau saudara mau sungguh-sungguh, apa yang Tuhan katakan itu yang saudara ikuti. Bukan apa yang manusia katakan. Karena manusia tidak ada kuasa untuk menyelamatkan saudaraku. Kita semua adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala jemaat. Satu roh, satu pengajaran, satu baptisan. Supaya engkau semuanya menjadi satu, kata Tuhan. Tuhan pengingatkan kita sebagai gerejanya untuk apa? Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga senantiasa saudaraku sambil berdoa. Setiap kita harus dapat mempergunakan sisa waktu yang ada dengan berbijaksana. Hidup menurut kehendak Allah. Jangan sia-siakan waktu. Setiap waktu gunakan dengan bijaksana. Karena pada saat waktu engkau tidak gunakan, kairos Tuhan tidak engkau gunakan dengan sia-sia. Engkau udah tiba-tiba Tuhan datang, engkau di mana? Hari Minggu Tuhan berikan waktu kepada engkau untuk beribadah. Pergunakan waktu yang ada. Bersyukur kalau Tuhan datang kita sementara duduk ibadah. Ini, saudara lihat Daud jatuh karena apa? Rakyatnya dia suruh pergi berperang. Dia berada di suatu rumah. Akhirnya jatuh dengan Isabel kan. Bahkan membunuh Uria. Karena tidak mempergunakan waktu yang ada. Kalau ada jam doa, jam persekutuan, jam konsel atau apa di tempat ini sediakan. Tuhan tidak minta beberapa jam. Karena itu lebih berarti bagi kehidupanmu. Amin, daripada engkau berada di luar. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah. Daripada beribu-ribu hari di tempat yang lain. Mari aku sangat bersuka cita karena Tuhan berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jemaat di Jogja, saya ada jemaat di Jogja. Saya bilang ini lucu. Sekarang anak saya menggembalakan. Diana, Bu Diana, minggu depan saya tidak mau masuk gereja. Saya mau pergi manten di Madiun. Saya bilang luar biasa. Apakah dia tahu bulan minggu depan dia masih hidup? Seperti ancam-ancam pendeta, maaf ya, soalnya ada manten. Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang ditambahkan. Makanya saudara tidak mendapatkan janji Tuhan secara maksimal. Karena cari dulu. Di Jogja itu kalau manten atau orang meninggal. Wah lebih baik tidak masuk gereja. Tuhan katakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan demikian. Ada waktunya saya katakan gereja, masuk gereja dulu baru pergi. Masuk gereja dulu baru manten, tidak akan hilang itu. Mari saudaraku, banyak hal saudaraku. Setiap kita mau melakukan kebenaran, setiap kita mau beribadah, setiap kita mau melayani Tuhan, iblis berusaha untuk menggagalkan. Saya waktu itu, pada waktu Jumat malam, tiba-tiba anak saya sakit. Dia katakan perut saya sakit. Saya bilang bagaimana saya mau melayani. Bagaimana apa dia katakan. Mami pergi. Tidak usah mami takut. Ada jaminan mami pergi melayani. Kemudian pada waktu itu saya karena pulang ke pelayanan sekitar jam 10 malam. Saya tidur saudaraku hampir 1:30. Saya bangun jam 4:30. Pusing. Saya katakan pusing atau apa saya tidak peduli. Karena saya mau melayani di Surabaya. Saya percaya Tuhan akan menyertai, melindungi saya. Banyak kali coba saudara mau melayani Tuhan. Atau saudara mau berdoa. Ada halangan kan? Oh ingat sementara itu ingat dulu ini. Bangun pagi bukan buka firman. Saudara mulai buka HP. Makan pisang goreng. Baca koran.
Sehingga sepanjang hari saudara tidak menikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan. Engkau bawa mobil, kesenggol sedikit keluar kata-kata kebun binatang. Ada masalah di kantor, engkau emosi. Sehingga naik-naik darah. Mari saudaraku, pagi-pagi sebelum engkau melakukan sesuatu, bangun lebih dahulu hubungan dengan Tuhan. Baca firman, berdoa, pujian, penyembahan. Itu satu DNA bagi saya dan saudaraku. Sehingga saudaraku, apapun terjadi sepanjang hari, engkau pasti kuat di dalam Tuhan. Ada perlindungan daripada Tuhan. Karena engkau sudah mempersiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Kita baca koran, iman tidak timbul karena baca koran. Nanti ada bagiannya, pagi-pagi langsung baca HP. Saudaraku, pagi-pagi baca firman. Supaya pada saat engkau ada masalah, Tuhan ingatkan melalui firman. Di situ engkau kuat. Yang terutama dan yang terpenting harus kita lakukan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Pertama apa? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Adalah apa? Jagalah hatimu dan pikiranmu. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Hati ini penipu. Jaga hatimu. Jangan biarkan hatimu dikotorkan dengan sampah-sampah, itu tidak ada tempat di hatimu. Di hatimu ada tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Jangan simpan iri hati, kebencian, kemarahan. Ampuni mereka yang bersalah kepada engkau. Memberkati mereka yang mengutuk engkau. Memberkati mereka yang menyakiti engkau. Amin. Jangan simpan yang jahat di dalam hatimu. Karena Tuhan akan datang. Dia menghakimi sampai sekecil-kecilnya dalam hati kita. Makanya saudaraku, kita harus jaga. Itu yang akan itu termasuk berjaga dan berdoa. Jangan ada... Mati dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Hati itu penipu. Apa yang di hatimu di pikiran. Pikiran itu seketika. Tidak tunggu lama-lama. Per detik Tuhan, iblis bisa menyerang saudara pada pikiranmu. Tundukkan pikiranmu pada pikiran Kristus. Amin. Pikiran kita merupakan anjang pertempuran. Makanya saudaraku, dalam Galatia 2 ayat yang ke-5, tolong dibacakan. Galatia 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 atau 15. Coba lihat. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Hendaklah Yesus. dalam diri kamu bersama menaruh pikiran dari Kristus Yesus. Pada saat aku ada masalah, pikiran Kristus ucapkan firman. Apa yang kau katakan itu yang Tuhan akan lakukan. Amin. Di mulut ini ada mujizat. Itu pikiran Kristus. Ingat akan janji Tuhan. Kalau dokter katakan penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Saya percaya engkau sudah tanggung segala penderitaanku. Engkau sudah tanggung segala sakit penyakitku. Oleh bilur-bilur Yesus penyakitku menjadi sembuh. Kalau dikatakan dunia semakin jahat. Dunia semakin begini, memang dunia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya tidak pernah berubah. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Iblis berhenti. Tapi kalau saudara komunikasi iya ya. Kalau iblis katakan ini iya ya. Awak dah jatuh karena apa? Berkomunikasi dengan iblis. Banyak kali iblis mendakwa, kamu dulu membuat dosa, kamu dulu begini. Memang saya dulu pernah berbuat dosa itu. Tapi saya percaya, saya sudah minta ampun, dosa saya sudah diampuni. Karena Tuhan katakan, mari kita berperkara. Bukan Tuhan mau saudara berperkara dengan dia. Saudara berbantah dengan dia. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan jadikan putih bagaikan bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, Tuhan jadikan putih bagaikan salju. Itulah Allah yang kita sembah. Barang siapa yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, disayangi. Banyak kali nanti di ICU baru ngaku, sembuh lupa diri.
Banyak kali waktu sudah mau bangkrut, sudah segala sesuatu disita oleh bank, baru mengakui dosa. Habis itu mulai lagi. Maaf saudaraku, banyak saudara yang saya layani. Banyak kali kalau mereka telepon, malas saya mau angkat. Tuhan aja saudaraku sangat tidak senang, apalagi saudaraku. Bagaimana kehidupan kita, mengucap syukur, amin. Sadar, ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan kasih Tuhan. Kalau dia sudah tolong saudaraku, jangan lupakan Tuhan. Mengucap syukur, setia, biar rohmu tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Ceritakan segala kebaikan Tuhan. Iblis dikalahkan dengan kata-kata kesaksian. Ayub mengatakan, hanya dulu saya dulu hanya mendengar apa yang dikatakan orang. Tapi sekarang aku nikmati akan hadirat Tuhan. Mari saudaraku, betul-betul kalau saudara berdoa, tidak merasakan hadirat Tuhan, bertobat. Kalau kita berdoa, buat apa kita berdoa kepada Tuhan yang hidup? Kita harus menikmati hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang saudara akan dapat dari Tuhan. Kalau engkau menyatu, dikatakan penyembah-penyembah yang benar. Dalam menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu kita berdoa, roh kita, roh kecil menyatu dengan roh Allah. Saudara harus alami. Makanya kalau berdoa, lebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Baru kalau engkau merasakan ada hubunganmu dengan Tuhan, sudah terasa, baru ucapkan minta ampun, ucapkan permohonan. Belum tahu apa-apa, saudara cuma doa melapor. Habis itu Tuhan jawab apa enggak? Bingung kan? Begitu juga dalam segala hal libatkan Tuhan. Saudara mau ke Jakarta dari Jogja. Saudara sudah beli tiket baru tanya sama Tuhan. Makanya terjadi sesuatu. Dalam usaha saudara, bisnis saudaraku, rencana saudaraku, libatkan Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini, saya melakukan usaha ini, saya mau pergi ke ini. Apakah Tuhan kehendaki? Kalau Tuhan tidak kehendaki, saya tidak akan berangkat. Tuhan sangat senang, makanya Tuhan katakan ingat kehendakku. Bukannya dia lupa, dia sangat senang kalau engkau ingatkan tentang firman Allah. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jagalah hati dan pikiran kita. Tundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Pikiran kita merupakan anjang pertempuran. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudaraku. Semua yang benar. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semuanya itu yang Tuhan suruh pikir. Tuhan tidak suruh pikir saudara yang negatif. Yang baik. Yang semua yang dikatakan. Hendaklah kita senantiasa waspada secara rohani saudaraku. Hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada perintah Allah. Serta melakukan kehendak Allah. Dan tidak lengah. Tidak lengah saudaraku terhadap dosa dan tipu daya iblis. Menjaga kualitas hubungan saudara dan saya secara pribadi kita dengan Allah. Dan terus membangun kehidupan doa yang benar. Yesus hanya sejauh doa. Bangunlah dan perbaikilah mezbah saudaraku. Di dalam keluarga ada mezbah keluarga. Bangun hubungan antara Tuhan. Sepakat dengan saudara malam jam berapa atau waktu-waktu luang berdoa bersepakat. Didik anak-anakmu pada kebenaran. Setiap engkau berduduk, setiap engkau berdiri, setiap engkau melakukan sesuatu, beritahu kepada anakmu tentang kebenaran. Sehingga pada saatnya nanti dia tidak akan menyusahkan engkau. Yang paling penting itulah firman Tuhan. Sehingga dia dikirim ke Afrika kemana? Saudaraku, Tuhan akan nolong. Banyak kali saudaraku, terserah aja nanti Tuhan. Nanti Tuhan pakai saudaraku. Saudaraku, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saudara itu bukan milik saudaraku. Hanya sebab engkau yang akan mengelola. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab setiap anak-anakmu kepada engkau.
Mari saudaraku, setiap rupiah juga Tuhan tuntut bagi engkau. Semua harta benda, kekayaan saudaraku, saudara pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai dengan sia-sia. Kalau menolong orang, kalau dia pemabuk enggak usah. Jangan bantu. Kalau dia penjudi jangan bantu. Kalau dia pemalas jangan bantu. Kita berdoa kepada siapa saya akan menyatakan kasih. Mari saudaraku, bangunlah, perbaikilah mesbah dalam kehidupanmu, dalam hidup kita. Saudara saya saksikan di Jakarta. Waktu anaknya mau sekolah di Singapura saya katakan belum waktunya. Anakmu itu belum di dalam Tuhan. Dia masih hidup dalam kedagingan. Tapi dia kata dia pintar kok Bu. Sudah diterima di Singapura. 2 minggu kemudian sesudah itu dia ke sana. Dia telepon. Sampai di sana Pak Kosnya katakan anaknya sudah pulang ke Yogyakarta. Ada di ke Jakarta dia minta izin. Dan diselidiki kumpul kebo di sebuah hotel. Karena apa? Tidak dididik akan takut akan Allah. Saudaraku, didik anak-anakmu pada jalan kebenaran. Supaya pada masa tuamu tidak menyusahkan engkau. Kau bersyukur supaya mereka hidup dalam kebenaran. Sekarang Tuhan bangkitkan generasi Yeremia. Generasi yang terakhir. Di mana anak-anak muda bangkit. Banyak anak muda yang saya layani. Mereka saling WA, saling membawa jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Tubuh kita bangunlah, perbaikilah saudaraku. Jaga mesbah Tuhan dalam hidup saudaraku. Tubuh kita adalah bait suci, adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh kita adalah rumah doa, rumah yang penuh kuasa dan rumah yang penuh dengan pujian. Bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman, doa, pujian dan penyembahan. Hati kita merupakan kendali hidup kita saudaraku. Sebab itu kita harus menjaga kemurnian hati kita. Dan berkesucian nurani hati nurani kita. Dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32 berkata. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan dalam penyelamatan. Mendukakan Roh Kudus, saudara sebagai orang tua. Kita mengatakan kepada anaknya jangan begitu. Anaknya melawan duka, engkau berduka kan. Lama-lama saudaraku dan itu berjalan begitu lama. Lama-lama engkau padamkan roh. Saudara harus cepat-cepat bertobat. Kalau engkau lakukan sesuatu sudah tidak ada yang menegur engkau. Berarti engkau sudah padamkan roh. Engkau memasuki nanti penghujatan Roh Kudus yang tidak diampuni oleh siapa di dunia ini dan di surga. Hati-hati kalau masih ada teguran Tuhan. Saudaraku, jangan dukakan. Terima kasih Tuhan karena engkau menegur saya. Tolong saya tidak mampu. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keterberdayaan, di situ kuasa Tuhan nyata. Jangan pura-pura tidak dengar. Banyak kali pura-pura kan sudah tahu kan. Saudara banyak kali yang tanya, bagaimana tuh Ibu supaya kami tahu dosa saya. Hati nurani Roh Kudus akan bicara. Kamu bohong aja dikatakan kamu bohong. Jangan pura-pura soalnya ini soalnya Tuhan tidak pakai soalnya. Yang Tuhan pakai mengakui di depan Tuhan. Saya mengakui Tuhan terima kasih karena saya tadi sudah berbohong. Roh Kudus ampuni saya. Amin. Jadi saudaraku Tuhan itu dahsyat. Setiap kita melakukan yang tidak benar. Mulut kita mengeluarkan kata-kata kotor. Memfitnah orang gosip. Dikatakan itu jangan. Anak Tuhan tidak dipakai gosip. Anak Tuhan dipercayakan untuk melaksanakan perdamaian. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi terang. Bukan engkau lagi yang dilihat, tapi Yesus yang mereka Tuhan lihat. Mereka lihat dalam kehidupan saudara. Engkau tidak perlu berkhotbah. Mereka akan melihat dan mereka akan diselamatkan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kebahitan, kegeraman, kemarahan, marah bisa, tapi marah yang ada batasnya. Marah menegur, tapi marah kalau sudah emosi, stop saudaraku. Karena marah itu bisa melakukan hal yang tidak benar. Pertikaian, kalau ada pertikaian sebelum engkau berdoa selesaikan dulu. Pertikaian, tidak apa-apa kita merendahkan diri biar kita benar. Saya minta maaf, saya minta ampun. Tuhan sangat senang, orang yang rendah hati sangat disayangi Tuhan. Jangan ada pertikaian. Banyak kali suami istri 1 minggu, 1 bulan tidak bisa ngomong. Tidak bicara satu dengan yang lain. Saudaraku.
Fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, bukan ramah. Iya kelihatan, padahal di belakangnya belangkon. Itu di Jogja banyak banget. Pendeta di Jogja bilang, ibu luar biasa ibu bisa melayani di Jogja. Kami aja menyerah bu, karena belangkonnya Jogja hebat. Iyan jembu, padahal di dalamnya ada kayak gendol-jendol. Itu karena anugerah, karena kuasa Roh Kudus bisa melayani orang Jogja. Iya, semua baik. Habis itu wah parah. Tapi saudaraku, mereka perlu diselamatkan. Amin. Iya. Kalau apa? Itu ya bu, sabar bu. Sabar ada batasnya. Saya bilang orang yang sabar menguasai kota. Orang yang sabar, tapi bukan sabar kalau lakukan yang tidak benar. Iya monggo bu, jenje itu tidak sesuai dengan J-nya. Di sini jendol pakai belangkon, makanya belangkon Jogja hebat. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya karena segala dosa saya, seperti saya sudah mengampuni dosa orang lain. Tuhan bilang mana dosamu? Masih setiap kita masih ngomong kesalahan orang lain, saudara belum mengampuni. Iya, ampuni saudaraku. Pembalasan bukan hakmu, itu haknya Tuhan. Apalagi engkau anak Tuhan. Kalau engkau difitnah, engkau dilakukan hal-hal yang tidak benar, bukan melakukan pada engkau, melakukan pada Roh Kudus yang ada pada engkau. Hati-hati. Dan jangan sekali-kali saudaraku mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Jangan memberontak. Hamba Tuhan ada hanya manusia, masih manusia biasa. Masih banyak kelemahan dan kekurangan. Datangi dia. Bu, Pak, saya Pak minta supaya ibu berubah ini. Hamba Tuhan pasti merendahkan diri. Saya katakan kepada jemaat di Jogja. Kalau ada anak-anak saya, cucu saya melakukan yang tidak benar. Datang, tegur mereka tapi dengan kasih. Amin. Jangan ada penghakiman. Mari saudaraku, jaga hatimu. Dikatakan sebagaimana Allah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bukan jenje cium-ciuman, padahal cium Yudas. Sementara ciuman, gini. Anak saya dulu saudaraku, kalau ada dikasih berkat oleh jemaat pakai baju baru. Mereka cuci dulu. Saya katakan, kenapa kamu cuci? Soalnya jemaat datang pegang-pegang. Baru atau tidak. Hamba Tuhan parah. Kalau gemuk dikatakan rakus. Kalau kurus kurang berdoa. Itu memang bagiannya hamba Tuhan, surah makanan kami. Difitnah saudaraku. Tapi kita belajar. Kemudian berusaha lebih sungguh-sungguh. Supaya itulah berjaga dan berdoa. Lagi hidup di dalam hidup berkenan kepada Allah. Kalau Tuhan sudah berkenan, apa yang dia tidak bisa berikan bagi saudara? Engkau akan heran-heran melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Gereja saya saudaraku yang dikasih melalui persembahan sempat dibawa di pengadilan. Sampai ada naik banding. Mereka mau ambil gereja. Saya saudaraku datang di apartemen di Jakarta. Turun ibu, dasar penipu. Dikatakan mata duitan. Saya katakan, tapi yang saya telepon kepada yang mendukung saya, dia bilang ibu tunggu di sini, jangan turun. Kemudian di gereja di Yogyakarta datang pukul-pukul meja, macam-macam saudaraku. Tapi Tuhan bela, diperiksa semua keuangan, tidak ada penyimpangan. Hakim katakan bahwa dia katakan saya orang Hindu, anak saya sekolah di sekolah Kristen, setiap minggu kan kasih derma, itu kan derma. Itu kan dia katakan memang derma untuk Tuhan. Begitu juga yang menjadi dari agraria. Dia katakan bahwa saya dari pemimpin dari satu jemaah Islam. Dia katakan itu kan zakat. Apa yang kita berikan kan tidak bisa diambil. Tuhan luar biasa. Tuhan siapkan pengacara tanpa saya bayar. Karena apa? Dan begitu orang Tuhan siapkan untuk membayar. Sesudah itu karena gereja saya kasih, difitnah lagi saya. Rumah yang dikasih kepada kami yang 2,5 tahun kami bangun. Pada waktu itu cuma 2 kamar, belakangnya masih kosong. Anak saya yang di waktu itu masih di Solo hanya makan roti setiap malam. Karena membangun rumah ini selama 2,5 tahun.
diambil kembali. Saya katakan itu harta dunia, silakan ambil. Itu saya tidak bisa 2 minggu sebelum kejadian itu saya diberikan apartemen di Kuningan lengkap dengan perabot, terima kunci. Kalau tidak saya tidak bisa melayani di Jakarta. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan pelihara saudaraku. Tuhan jagai saudaraku. Makanya tidak usah takut. Berusahalah lebih sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Hidup sepenuhnya dalam kebenaran dan kasih. Segala sesuatu lakukan melalui dengan kasih. Dalam melayani, dalam engkau mendukung pekerjaan Tuhan, lakukan dengan kasih. Kalau engkau memberikan apa yang Tuhan gerakan bagi engkau, berikan dengan kasih. Jangan engkau pikir dulu saya pernah bantu ini. Tidak usah saudaraku, apa yang kau berikan bagi tangan kiri, jangan berikan lagi, engkau bingung lagi dengan tangan kanan. Kasih itu apa saudaraku? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Iya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudaraku itu arti kasih sampai 6 ya. Sudah. Iya. Ini 7 Bu. Iya saudaraku. Dan kita juga harus memastikan berjuang lebih sungguh-sungguh lagi agar kita didapati sempurna dalam Kristus saat Yesus datang untuk menyatakan dirinya. Ada penilaian Tuhan yang luar biasa. Saudara baca dari kitab Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Baca ini. Apa yang Tuhan akan lakukan bagi engkau yang setia dan taat. Tuhan perhitungkan nama saudaraku dicatat oleh Tuhan. Maleakhi 3 Ayat 16. ayat 16. Ayat 16 sampai 18. 3, 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan memperhatikan dan mendengar setiap doa kita. Memperhatikan kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Yang hidup dalam kebenaran. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya, dia sebuah kitab. Jadi nanti pada saat pengadilan tahta putih, Tuhan akan membukakan kitab saudaraku, kitab kehidupan. Mungkin pada waktu engkau terima Yesus, engkau ditulis dalam kitab kehidupan. Tapi pada saat nanti terakhir, kalau engkau tidak setia dan taat kepada Tuhan, namamu dihapus. Jadi Tuhan menghakimi tidak sembarangan. Dan ada dikatakan kitab-kitab yang lain. Itu setiap perbuatan, setiap yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Kesetiaanmu, ketaatanmu, bagaimana engkau taat kepada firman Tuhan, engkau dicatat saudaraku. Yang Pak Andi yang suka bantu saya melayani, dia katakan, Bu, nama saya kan banyak Andi. Saya bilang Tuhan tahu kamu Andi Sarjito, banyak nama Andi. Tuhan tidak tahu, engkau tidak hilang namamu kalau engkau setia, enak aja kita bilang. Itu. Jadi saudaraku, saya beritahu sama saudara supaya saudara sungguh-sungguh saat ini jangan lagi main-main dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan terus Bu. Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Luar biasa, mereka ini dicatat nama kita, diperhatikan. Tuhan tahu dan kita akan menjadi kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Pada hari yang kusiapkan.
Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini pada saat nanti dunia berubah. Terjadi kegoncangan, kesulitan, akan ada perbedaan. Disitulah engkau melihat bahwa apa yang kau lakukan sesuai dengan kehendak Allah dibela oleh Tuhan. Makanya saudara tidak usah takut firman Tuhan. Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit ada hari esok. Saudara berani berkata tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dunia bisa berubah, dunia bisa goncang. Tapi anak Tuhan dipelihara oleh Allah. Pada hari akan ada perbedaan. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Sekarang enak-enak. Tidak jadi apa-apa kok biar tidak beribadah. Orang yang setia kepada Tuhan dan tidak ada waktunya. Saudaraku, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan, cari Tuhan saudaraku. Berdoa dan berbalik kepada jalan Tuhan. Supaya memberi hati kita dan pikiran kita dipulihkan. Keterbukaan merupakan awal pemulihan. Dibaharui, diubahkan oleh Roh Kudus dan firman-Nya, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya, sehingga kita hidup sepenuhnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita harus menjadi serupa. Karakter Kristus harus ada, bukan serupa dengan kemahakuasaannya, serupa dengan karakter Kristus. Saudara anak Tuhan, DNA-nya saudara DNA-nya Tuhan. Maka anak Tuhan harus serupa dengan Tuhan. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis bekerja. Karena iblis tahu saudaraku, setiap kelemahan kita dan apa yang ada dalam pikiran kita. Iblis dengan geramnya saudaraku, yang dahsyat sedang gencar-gencarnya melemahkan engkau. Menghancurkan dan menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita semua manusia khususnya. Yang kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Setiap saat iblis berusaha. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dan saudara harus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Efesus 1 ayat 19. Di manakah kuasa yang ada pada saudaraku? Betapa hebat kuasa. Ayat 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi saudara dan percaya. Saudara ada pada saudaraku, amin. Hebat kuasa Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekarang dipertanyakan, di manakah kuasa itu sekarang? Kuasa itu tidak mengambang di awan-awan. Kuasa itu diberikan pada kita yang percaya. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematiannya sekarang tinggal dalam diri saya dan saudaraku. Roma 8 ayat 11. Oleh sebab itu saudaraku, Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini saudaraku ingat. Jadi siapa saudara di hadapan Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Mengerti siapa Allah, siapa Roh Kudus yang ada dalam diri saudaraku. Dia katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tapi aku tidak membiarkan engkau piatu. Aku akan mengutus kepadamu roh satu pribadi yang lain. Dan dia akan menolong engkau. Dia akan menyertai engkau. Dia akan menuntun engkau pada kebenaran. Dan dia akan mengingatkan engkau tentang segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku, mari saudaraku. Tuhan mempercayakan berita perdamaian. Bukan berita gosip. Asumsi-asumsi yang tidak benar tolak saudaraku, amin. Jangan, wah dulu di gereja ini ada ini, pendetanya begini, dia gini. Saudara duduk bersama-sama tapi di dalamnya hati nggak benar.
Saudaraku, belajar bersatu, saling mendoakan, saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada waktu doa datang saudaraku, kita berseru-seru kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan luar biasa. Sehingga engkau dan gereja ini selalu mendapatkan investasi dari sorga. Segala sesuatu berasal dari surga. Tidak usah peduli. Oh gereja ini begini. Saya dikatakan, Bu di gereja ini begini. Saya bilang Tuhan bawa saya dengan cara ini. Saya tidak mau ikut-ikut orang. Kalau saya ikut orang hilang urapan. Harus begini Bu. Enggak. Itulah sebabnya terjadi pemberontakan. Di Surabaya ini saudaraku, gereja persekutuan yang besar dihancurkan. Tapi puji nama Tuhan. Sesudah itu ada 4 persekutuan di Surabaya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudaraku kita belajar. Tuhan mengasihi saudaraku. Oleh sebab itu mari engkau lakukan amanat agung. Tuhan percayakan pelayanan perdamaian bagi saudaraku. Kita datang kepada tetangga. Temannya ada di kantor. Keluarga yang belum kenal Tuhan. Dan kita memberitahukan kepada mereka. Tuhan mengasihimu. Dia tidak membencimu. Dia ingin memuliakan hidupmu. Yesus sudah mati dan menebus dosamu. Kau sampaikan saudaraku. Mungkin ada satu keluargamu belum mengenal engkau. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kita menceritakan tentang Yesus yang mau dan yang mati dan bangkit. Kita menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku yang terakhir, pastikan kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Pastikan supaya engkau berkemenangan. Dan saya akan sedikit sentil saat ini supaya Indonesia berdoa supaya Indonesia dilawat Tuhan. Karena saudaraku Iran akan dilawat oleh Tuhan. Saudara berdoa, makanya saudaraku jangan ikut-ikut orang kutuk Israel. Siapa yang mengutuk Israel, Tuhan juga akan mengutuk. Daerah Singapura yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah kutuk Israel. Indonesia kerjanya kutuk Israel, Indonesia. Kita lihat Yeremia 49 ayat 35 sampai 10 ayat yang terakhir. Yeremia 49 ayat 35 sampai 39. Saya tunjukkan kepada saudara, firman ini digenapi. Itu baru sebagian. Dan ini menunjukkan kedatangan Tuhan. Jadi semua di Alkitab itu udah ada. Cuma kita yang gak mau, yang gak tahu. Penyakit yang ada saat ini, saudara baca di Ulangan 28 mengenai kutuk. Penyakit baru, gak ada penyakit baru. Semua sudah ditulis di Alkitab. Tuhan itu luar biasa. Kita melihat saudaraku mengenai Iran sekilas, kemudian saya akan tutup ibadah ini. Yeremia 49 ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam. Busur Elam siapa? Daerah Persia. Elam adalah Persia, Elam adalah Iran. Dan di situ ada terjadi Ratu Esther kan. Kemudian ada kuburnya Daniel. Iran. Saudara, aku akan mematahkan busur daripada Elam, Iran. Yakni inti kekuatannya. Dan kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit. Serangan dari mana-mana. 4 penjuru langit saat ini menyerang Iran. Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Iran akan terpisah, Indonesia pun akan datang. Segala bangsa akan menerima orang Iran. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Pemuka-pemuka, pertama kan pemuka meninggal lebih dulu kan. Terus. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Iran akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Berdoa saudaraku.
Biar kemenangan demi kemenangan tercurah di tempat ini. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, hikmat daripada Allah kepada Ibu Riwi yang dipercayakan sebagai gembala di tempat ini. Mari saudaraku yang bergereja di tempat ini setia, taat kepada Tuhan, dan saudaraku tidak akan sia-sia. Kalau Tuhan menempatkan engkau di tempat ini bukan salah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu di tempat mana kita bertumbuh dan berbuah. Karena saudaraku, Tuhan tahu bagaimana kita mau hidup seturut kehendak Allah untuk dipersiapkan menjadi umat Tuhan.